Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Yang pertama, latar belakang dari otonomi daerah. Otonomi daerah atau ODA merupakan konsep yang telah ada sebelum reformasi, namun mengalami transformasi signifikan pasca 1998. ODA atau otonomi daerah menjadi sarana untuk mendorong demokratisasi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang beragam dan luas, ODA penting untuk menjawab kebutuhan spesifik tiap daerah secara adil dan efektif. Selanjutnya, apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah dapat didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pengertian otonomi daerah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menurut Bagirmanan, otonomi daerah adalah kebebasan dari kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus bagian urusan pemerintahan. Yang ketiga, menurut Joseph Riwu Kaho, otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri, di mana hak tersebut diperoleh dari pemerintahan pusat. Selanjutnya, komponen-komponen fundamental yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Komponen yang pertama adalah wilayah atau teritori, yaitu batas-batas geografis yang jelas, luas wilayah yang memadai, potensi sumber daya alam. Komponen yang kedua adalah penduduk atau population. Yang pertama jumlah penduduk yang memadai, yang kedua kualitas sumber daya manusia, yang ketiga partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Komponen yang ketiga adalah pemerintahan atau government, adalah struktur organisasi pemerintahan daerah, aparatur pemerintah yang kompeten, dan sistem administrasi yang efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada 3 dimensi utama dalam otonomi daerah. Yang pertama ada dimensi politik, yaitu otonomi daerah memberikan ruang partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal melalui pemilihan kepala daerah dan DPRD, sehingga memungkinkan terciptanya akuntabilitas vertikal dan horizontal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lalu yang kedua ada dimensi administratif. Dalam aspek administratif, ODA memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengelola SDM, keuangan, dan aset secara mandiri, tetapi akan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Lalu yang ketiga ada dimensi fiskal. Otonomi daerah dalam dimensi fiskal memberikan keleluasan bagi daerah untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya ada implementasi otonomi daerah atau ODA dalam pembangunan daerah. Yang pertama ada democratization at grassroots level, yaitu otonomi daerah menjadi instrumen demokratisasi yang mendekatkan
pengambilan keputusan kepada masyarakat, sehingga aspirasi dan kebutuhan lokal lebih terakomodasi. Lalu yang kedua ada Economy Development Acceleration, yaitu upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah agar kemajuan ekonomi dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Lalu yang terakhir ada Cultural Preservation and Development, yaitu otonomi daerah memberikan ruang bagi pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip dari otonomi daerah. Yang pertama ada desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI. Ada 3 bentuk dari desentralisasi. Yang pertama ada desentralisasi politik, lalu desentralisasi administratif, dan desentralisasi fisika. Lalu ada sentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan kewenangan pada pemerintahan pusat di mana keputusan penting ditetap oleh pusat. Lalu ada peran pemerintahan pusat meskipun ada desentralisasi, yaitu ada urusan absolut meliputi luar negeri, pertahanan, justisi, fiskal nasional, dan agama. Lalu ada koordinasi antar daerah, pemerintah pusat koordinasikan daerah demi cegah konflik dan jaga sinergi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga ada dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan pusat kepada gubernur, instansi vertikal di daerah, atau kepala daerah sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Bentuk implementasinya di sini ada instansi vertikal, yaitu perwakilan kementerian atau lembaga pusat di daerah. Kemudian ada wakil pemerintahan, yaitu gubernur sebagai calon wakil pusat yang mengawasi pemerintahan provinsi. Nah, tujuannya untuk memperkuat kontrol pusat di daerah tanpa melepas wewenang sepenuhnya. Kemudian yang terakhir ada tugas pembantuanisasi. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat ke daerah atau dari provinsi ke kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan pusat. Karakteristiknya yaitu bersifat sukarela bagi daerah atau daerah tersebut bisa menerima atau menolaknya. Kemudian disertai pembiayaan dari pemberi tugas. Akuntabel kepada pemberi tugas, yaitu harus dipertanggungjawabkan dan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu. Next. Untuk implementasi dan tantangan otonomi daerah. Yang pertama ada implementasi di tingkat provinsi, yaitu pembagian urusan antara provinsi dan kabupaten kota. Yaitu berarti bahwa urusan pemerintahan dibagi sesuai kewenangan. Provinsi menangani urusan yang lintas kabupaten atau kota, sedangkan kabupaten atau kota fokus pada urusan lokal. Kemudian koordinasi antar daerah dalam satu provinsi. Sangat penting agar program dan kebijakan tidak tumpang tindih atau saling bertentangan. Kemudian peran provinsi sebagai wakil pemerintahan pusat, yaitu menjadikan provinsi sebagai jembatan
antara pusat dan daerah bawah dalam menyampaikan kebijakan serta melakukan pengawasan. Yang kedua ada implementasi di tingkat kabupaten atau kota, yaitu penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, seperti pendidikan dasar, kesehatan, perizinan usaha, harus dijalankan sesuai kewenangan masing-masing. Kemudian inovasi pelayanan publik di tingkat lokal, yaitu mencakup digitalisasi layanan, kemudahan perizinan, dan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat lokal, yaitu dilakukan melalui pelibatan warga dalam musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan dan pelatihan ekonomi lokal. Yang terakhir ada tantangan dalam pelaksanaan, yaitu keterbatasan kapasitas SDM. Yang banyaknya daerah kekurangan tenaga ahli atau belum memiliki aparatur yang kompeten menjalankan tugas otonomi secara maksimal. Kemudian kesenjangan fiskal antar daerah. Daerah kaya sumber daya cenderung lebih maju daripada yang daerahnya itu miskin atau mengalami ketertinggalan karena kurangnya pendapatan asli daerah. Kemudian koordinasi antar tingkat pemerintahan. Terkadang pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota itu kurang sinkron, yang akan menyebabkan tumpang tindihnya kebijakan. Yang terakhir ada ego sektoral dan daerah, yang persaingan antar daerah untuk menarik investasi atau program pusat sering menimbulkan konflik kepentingan dan kurangnya kolaborasi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Otonomi daerah atau WADA adalah konsep penting dalam pemerintahan Indonesia untuk mendorong demokrasi, efisiensi layanan publik, dan keadilan pembangunan. ODA didasarkan pada prinsip desentralisasi, sentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Keberhasilannya bergantung pada pemahaman semua pihak, termasuk mahasiswa. Tantangannya adalah mengoptimalkan ODA di tengah dinamika global dan kompleksitas masyarakat tanpa mengabaikan demokrasi, keadilan, dan kesatuan bangsa. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa harus memahami konsep ODA ini, karena kelak kita akan menjadi bagian dari masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan, bahkan mungkin menjadi pembuat kebijakan itu sendiri. ODA juga tidak sekedar kebijakan, akan tetapi bagian dari transformasi demokrasi dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Nah, mungkin itu saja dari kami, kelompok 13. Jika ada pertanyaan, kami buka sesi tanya-jawab dan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.